Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang viral beberapa hari lalu. Kasus pembunuhan tidak pernah tiada henti ada di Indonesia. Maraknya kasus pembunuhan sudah mencapai ratusan peristiwa setiap tahunnya, dan korban dari pembunuhan tergolong semua usia. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan maupun menceritakan sedikit peristiwa pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh seorang ayahnya. Sebelumnya, anaknya ini yang berinisial Z masih duduk di bangku 2 SD. Anaknya tersebut merupakan seorang perempuan yang masih berumur 9 tahun. Dengan nama Muhammad Qodat Afalul Kirom alias Afan, yang merupakan ayah dari korban maupun pelaku, memiliki alasan sangat janggal ketika ingin mengakhiri putrinya dengan sebuah pisau. Ia mengaku putrinya sering mengalami pembulian oleh teman-temannya di sekolah, lantaran karena latar belakang ibunya. Disebutkan bahwa ibu dari bocah ini menjadi pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Afan yang merupakan suaminya bekerja sebagai konveksi yang mendapatkan gaji 300.000 per bulan dan tidak cukup untuk membiayai keluarganya termasuk putrinya. Dan keberadaan istri Afan ini seakan-akan tidak pernah di rumah ataupun tidak pernah kembali. Afan menyebutkan bahwa istrinya itu sudah pergi Rabu kemarin dan juga tidak pamitan kepadanya. Kemudian selain itu, Afan juga melihat istrinya sering mengunggah foto bersama pria lain di tempat kerjanya. Dan selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasannya. Oleh karena itu, ia mengalami depresi dan melakukan tindakan kejam tersebut ke anaknya, tepatnya di kontrakannya tersebut, yang terletak di Dusun Pelampang, Desa Putatlor, Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik. Sebelumnya, Afan ini berkenalan dengan istrinya di sebuah tempat karaoke. Istrinya bekerja sebagai lady companion atau LC di tempat karaoke beberapa tahun lalu. Dan mereka memutuskan untuk menikah lalu dikaruniai seorang anak perempuan. Karena alasan ia tidak terima anaknya dibuli, Afan langsung mengambil sebuah pisau dapur dan melakukan aksi kejamnya setelah adzan subuh berkumandang. Lalu, dengan cepat, ia menuju ke kamar. Kemudian, ia tidak segan-segan melakukan itu saat anaknya sedang tidur pulas dengan posisi terpelungkup. Kemudian, ia pun langsung menusuk punggung anaknya dengan beberapa kali. Akan tetapi, sang anak tidak sempat berteriak atau minta tolong, lantaran anak itu sudah lemas. Akan tetapi, ayahnya tetap menusuk punggung anaknya, sehingga banyak darah berceceran di lantai, kasur, dan juga bantal guling, termasuk tangan ayahnya. Kemudian setelah Afan ini melihat putrinya sudah tidak bernafas, ia kemudian mengembalikan pisau yang ia dapatkan di dapur dan langsung bergegas pergi ke Polsek Tandes yang berada di Gresik. Sesampainya ia di sana, Afan menyerahkan dirinya dan mengatakan bahwa anak sematawayangnya telah ia bunuh di rumah kontrakannya sendiri. Kemudian ia pun diamankan oleh beberapa Satreskrim Polres Gresik. Dan dengan sigap, beberapa anggota Polres menuju ke lokasi dan melakukan penyidikan. Saat sampai di lokasi, seorang petugas Satreskrim yang bisa disebut dengan Erika melakukan penyidikan dan melihat korban sudah lemas dan tidak bernyawa. Kemudian korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik. Dan sampai di rumah sakit, proses autopsi pun dilakukan. Kemudian menurut penuturan dari anggota Satreskrim bahwa ada 24 tusukan yang terdapat di punggung korban. Bahkan ada beberapa tusukan tembus ke jantung korban. Kemudian saat petugas Satreskrim ini melakukan penyidikan terhadap tersangka atau ayah korban, ia memberi sebuah keterangan mengejutkan bahwa sebelum anaknya itu akan dihabisi, ia melihat anaknya tersebut sempat menggambar di sebuah kertas yang berisikan tentang perpisahan dengan teman-temannya. Dan terdapat juga adanya tulisan yang berbunyi, "Dari Si untuk Airin. Selamat tinggal Airin, selamat kenal Zi, dan Pelangi dan Alea." Lalu tulisan itu juga dibarengi dengan gambaran layaknya dibuat oleh anak-anak. Dengan hal ini,
anaknya sudah tahu bahwa ajalnya sudah dekat dengannya. Saat petugas Satreskrim mendapatkan gambaran itu, lalu ia pun memperlihatkannya ke hadapan Alpan. Kemudian Alpan pun tampak dibuat menangis. Akan tetapi, selain itu, yang membuat kasus ini terlihat janggal bahwa tersangka sama sekali tidak menyesali perbuatannya, karena hal ini sudah ia rencanakan pada tanggal 28 April 2023, tepatnya pada Jumat malam, dan melakukan aksinya itu saat keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 29 April 2023, pada jam setengah 5 sore. Sebelumnya tersangka juga sempat mengaku browsing cara untuk membunuh anak di internet, lantaran agar ia bisa lebih mudah melakukan aksinya. Dan selain itu, alasan menohok dari Afan bahwa ia membunuh putrinya agar putrinya bisa masuk surga, karena menurutnya anak-anak itu belum mempunyai sebuah dosa. Maka dari itu, ia menghabisi nyawa putrinya agar tidak merasakan pembulian dari teman-temannya pada setiap hari. Dan ia juga menyebutkan bahwa istrinya lah yang harus berdosa. Dengan semua alasannya, anggota Satreskrim tetap menjadikan Afan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP, pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sehingga Afan pun harus berada di penjara. Lalu kasus ini pun masih berlanjut. Dengan kejadian ini, aku ingin agar kalian bisa menjaga keluarga kalian dan termasuk anak kalian. Karena menyelesaikan sesuatu permasalahan rumah tangga tidak harus merenggut nyawa anak yang tidak bersalah. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari sebuah kasus di video ini. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.